Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Nah teman-teman, di tanggal 22 Oktober nanti Bapak Prabowo Subianto bakalan dilantik. Tapi paling tidak sekarang proses-prosesnya udah pada mantep banget nih. Dari pemilu udah pada kelar semua. Kemudian yang geger-geger dan yang gak terima juga sudah disengketakan di Pilpres. Kali ini di MK bahkan KPU sudah menetapkan pasangan yang menang pada 24 April kemarin. Tapi kok kayaknya ada yang gak hadir ya waktu itu. Kira-kira siapa ya? Kalian tahu nggak siapa? Ya bener banget, Pak Ganjar dan Mahfud MD. Berikut ada video Pak Mahfud MD. Beliau bakal menjelaskan kenapa beliau tidak hadir di MK kemarin. Yuk kita nonton sama-sama. Selamat menyaksikan. Tapi lagi rame ini Pak sekarang Pak, tidak hadirnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud di KPU. Kemarin ya? Iya kan Bapak tidak hadir. Saya betul-betul tidak tahu kalau ada undangan. Jadi begini kan? Kok bisa? Keputusan MK itu tanggal 22. Ya. Penetapannya tanggal 24, berarti undangan itu memang dibuat tanggal 23. Jadi belum sampai deh ke tempat saya. Baru saya mau berangkat ke bank, itu saya ada janji dengan pimpinan bank gitu, gitu. Tiba-tiba saya telepon setengah jam itu, Pak, Bapak mau ke KPU enggak? Ada apa? Ini penetapan. Loh, undangannya enggak ada. Tapi Bapak minta dikonfirmasi mau hadir enggak? Ya udahlah, saya bilang kan ini teman-teman yang lain juga belum tahu saya siapa yang hadir dari situ. Jadi saya betul-betul kan tidak tahu. Kalau saya tahu malam sebelumnya pasti saya rencanakan hadir. Pasti saya rencanakan hadir. Tapi tidak tahu. Tapi ngajaknya juga nggak niat sih Pak. Bapak mau hadir nggak? Kalau mau kan mau hadir nggak? Berarti kan boleh sih nggak hadir. Pokoknya yang telepon begitu. Bapak mau hadir nggak? Ini waktunya sudah mendesak loh. Gitu juga. Pak Mahfud itu nggak datang karena beliau nggak dapat undangannya, alias undangannya telat datangnya. Dan saat beliau ditelepon itu kayak udah dadakan banget. Kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02? Kapok ditinggal mentah-mentah. Itu kalau kelakuannya orang nggak bener kayak gitu. Egi ditinggal sama Anies, sama Abah, sama yang didukung ditinggal. Huri. Kalau orang mengada-ngada memang kayak gitu. Ditinggal sama yang didukung, mau dukung apa? Kapok ditinggal. Aduh, kasihan. unjuk rasa tapi urat lehernya keluar semua. Sekarang ditinggal. Wow. Kapokmu kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat paslon 02 pendukungnya. Ya, dengan kenapa? Ulama-ulamanya Anda harus tanggung jawab nanti di akhirat ya. Loh. Anda akan dituntut juga karena kecurangan makin masif. Loh. Di 02 ini. Loh mulai. Jangan tutup mata Anda. Anda akan mati. Ingat ulamanya. Anda yang tahu kitab, yang tahu baca kitab, ingat. Anda akan mati juga. Ya Bapak boleh juga bakal ini. mati. Tapi ingat, nyawa akan meninggalkan Anda daripada lubang hidungnya. Ingat itu. Tolong sampaikan ini. Sebarkan ini buat pendukungnya 02 ulamanya. Karena ini urusan milih pemimpin ini. Astagfirullahaladzim, aku pikir ini sudah gak ada, ternyata masih ada.
Ya, kita semua bakalan mati juga kok, bakal dihisap, bakal dipertanggungjawabkan semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendukung 01 anak Abah, ingat, perjuangan kita masih belum selesai. Perjuangan kita masih belum final. Bagi mereka pendukung 02 bilang kita adalah kalah. Bagi mereka menang. Tapi bagi kita, walaupun kita kalah, jiwa patriot kita sebagai anak Abah, sebagai barisan perjuangan tetap tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah mati dalam jiwa kita. Perjuangan anak Abah tetap berlanjut. Mungkin bagi mereka kita dianggap kalah, tapi saya sebagai pendukung 01 tetap bangga dalam barisan Abah, dalam barisan kebenaran. Ingat, buat pendukung 02, kalian boleh berbahagia sekarang dengan kemenangan yang semu kalian ini. Tapi ingat, keadilan Allah itu tetap akan ada. Yang namanya kecurangan tak akan pernah menang. Mungkin saat ini kalian bisa di atas angin, tapi bagi anak Abah perjuangan kebenaran, semangat kita tak akan pernah luntur. Kita tetap akan memperjuangkan kebenaran ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demi kepenegaan, demi ketegasan Indonesia Raya ini, kita tak akan rela Indonesia ini dijajah oleh asing-asing yang tak bertanggung jawab. Saya sebagai anak Abah, saya sebagai pendukung 01 akan tetap di barisan terdepan dengan tujuan kebenaran dan keadilan. Dan buat Abah, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyesali atas perjuangan kita. Suatu saat kebenaran itu pasti ada di dalam pihak kita. Dan juga buat pendukung-pendukung 01, kita harus tetap semangat demi perjuangan. Ingat, perjuangan kita harus tetap dalam kedamaian dan tidak boleh buat onar. Apabila kita disenggol, selama kita nggak disalahin, maka kita harus tetap pada jalan yang lurus. Tapi apabila kita disenggol, maka kita wajib membela diri dengan diiringi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin kebenaran itu cepat atau lambat akan berpihak pada kita. Oke, sekiranya itu saya ucapkan terima kasih buat para anak-anak Abah yang sudah mendukung presiden kita Bapak Anies dan juga wakilnya Muhaimin. Kita harus tetap legowo apapun yang terjadi. Biarkan mereka menjalani sebagai pemimpin kita saat ini. Kita lihat aja ke belakangnya kemajuan atau kemunduran. Namun kita tetap harus berdoa buat negara Indonesia tercinta ini, karena Indonesia harga mati NKRI. Kita akan melihat kelanjutannya. Ya. Semoga doa saya Indonesia baik-baik aja, tetap dalam
tetap dalam tujuan perubahan, dalam kebenaran, dan satu tujuan, perubahan untuk Abah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata selama ini Caimin adalah Uchiha Imin yang menyamar di kubu 1 untuk menurunkan suara Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari beberapa fenomena bahwa dia adalah martir layaknya Uchiha Itachi demi kepentingan Konoha. Caimin dulu sangat akrab dengan Prabowo Subianto. Suatu ketika Caimin pindah ke kubu Anies dan menjadi wakilnya di Pilpres 2024. Hal itu membawa manfaat bagi Prabowo, membuat AHY merasa dikhianati dan berpindah di kubu Prabowo. Uchiha Imin juga beberapa kali melakukan blunder saat debat capres, dari yang SGIE hingga hal-hal lain. Hal inilah yang membuat angka elektoral timnas Amin dinilai menurun. Caimin juga sering saling serang dengan Gibran, namun di sela-sela Gibran tetap akrab dengan Caimin. Hingga akhirnya setelah MK menolak gugatan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, drama Pilpres pun perlahan selesai. Saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, di sanalah mulai terlihat bahwa Caimin adalah Uchiha Imin. Caimin nampak hangat dengan Prabowo Gibran. Bahkan setelah pengumuman KPU, Caimin langsung dikunjungi Prabowo. Selain itu disediakan juga karpet merah untuk Prabowo. Dari sinilah menandakan bahwa misi Caimin sebagai Uchiha Imin telah selesai dan tuntas. Tapi kenapa Anies tetap hangat juga ke Prabowo Gibran saat pengumuman di KPU? Hal itu karena Anies Baswedan sebenarnya adalah Kabuto Yakushi atau Kabuto Anies atau Kabuto Baswedan. Teori selengkapnya kalau rame ada di part 2 soal Anies Baswedan adalah Kabuto Yakushi. Ternyata selama ini bener-bener nih Konoha nih, bener-bener nih ada di negeri Konoha kita ya. Abis nuduh-nuduh hasil Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan, terus abis itu teriak-teriak di depan kamera minta 02 didiskualifikasi. Tapi lucunya kok di belakang minta masuk koalisi ya. Ya, canda koalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih saudaraku sudah komen di video saya. Kenapa saya katakan Allahmu atau Allahku yang akan menunjukkan kuasanya, yang akan memberikan keputusannya. Ya, saya tidak akan merusak akidah. Justru saya ingin meluruskan. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa orang berdemo membawa Allah? Kau makjulkan pemimpin, takbir Allahu Akbar. Kau teriak kecurangan, takbir Allahu Akbar. Kau teriak keputusan MK, takbir Allahu Akbar. Banyak sekali yang melakukan orasi-orasi dengan takbir Allahu Akbar. Gitu. Maka saya katakan saudaraku, saya mengatakan ini adalah Allahmu atau Allahku, bukan doamu atau doaku. Gitu. Jadi kalau orang yang paham, kalau orang yang ngerti, pasti arahnya kemana? Itu saudaraku. Sebab Allah itu ahad, zat tunggal. Allah bisa menciptakan jutaan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa menciptakan satu, yaitu Allah. Itu. Maka ketika kita melakukan sebuah kebaikan, jangan pernah kita melakukan bahwa kita ini adalah kebaikan. Kebaikan dari kita sendiri. Gitu. Jangan merasa kita ini baik, jangan merasa kita ini memberi, karena semua itu datangnya dari Allah. Ya. Ketika kau bilang ini semua datang dari Allah, ini yang terjadi karena Allah, maka saya akan bertanya kepada orang yang mengatakan takbir Allahu Akbar.
Ayo kita paculkan pemimpin kita yang telah merusak demokrasi Indonesia, yang telah merusak Pancasila, antek-antek asing, para rejim, takbir, Allahu Akbar. Allah yang mana, saudaraku? Itu. Maka saya katakan Allahmu atau Allahku itu artinya kau punya keyakinan dengan Allah, aku pun sama punya keyakinan dengan Allah. Itu. Allah yang mana yang akan membela orang-orang yang berada di jalannya, orang-orang yang berada di dalam keridhaan. Itu saudara. Saya tidak merusak akidah, saya hanya meluruskan. Banyak yang bertanya, kok mereka demo dengan takbirnya? Kok dia ingin menjatuhkan pemimpin dengan takbirnya? Kok dia melakukan kecurangan, demo dengan kecurangan segala macam menggunakan takbirnya? Kok dia merusak tempat-tempat orang yang bekerja sebagai pelacur dengan takbirnya? Seperti itu. Sedih hati saya, miris hati saya, bawa-bawa nama Allah, dia bawa baginda Nabi Muhammad, dia bawa ayat suci Al-Quran hanya untuk merusak tatanan yang sudah ada. Seperti itu saudara. Bukan saya merasa pinter, bukan saya merasa sota. Maka pertanyakan, pemimpin kita tidak seperti Firaun. Tidak, pemimpin kita selalu merakyat, sayang kepada rakyat. Kenapa dimakjulkan lalu dengan takbir Allahu Akbar? Pemilihan ini, pemilihan umum ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kau tuduh dengan kecurangan, takbir Allahu Akbar. Anak haram konstitusi, turunkan Jokowi, takbir Allahu Akbar. Allah yang mana saudaraku? Itu pertanyaan saya. Jadi bukan masalah akidah, justru akidah saat ini benar-benar kacau, benar-benar kacau sebetulnya. Gitu ya saudaraku ya. Maka saya katakan Allahmu atau Allahku yang akan menunjukkan kuasanya. Wa qul haqqa wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Seperti itu saudaraku ya. Terima kasih sudah mampir. Senantiasa kita selalu berada di dalam petunjuk dan kasih sayangnya Allah. Maka kita harus pahami, banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya, kok dia ingin menjatuhkan seseorang mengatasnamakan Allah, kok dia demo memakjulkan Pak Jokowi dengan takbirnya, dia tuduh kecurangan dengan takbirnya, keputusan MK tidak sesuai dengan takbirnya. Itu ya saudaraku ya. Mohon maaf saudaraku. Maka di sini saya akan berikan satu pemahaman. Jika ada seorang ulama, jika ada seorang kiai yang mengujar kebencian, yang mengajak kehancuran, memecah belah umat manusia, memecah belah umat baginda Nabi Muhammad SAW, lalu dia membawa takbir Allahu Akbar, pertanyakan Allahnya. Seperti itu ya. Terima kasih saudaraku ya sudah mampir. Mohon maaf. Ya teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir semuanya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.